Hello, welcome back to my VA video Arsenal salah subtema di channel versus yang khusus ngebahas putar Arsenal. Oke, biasanya preview dan review pertandingannya. Oke, kali ini aku pengen nge-review pertandingan Arsenal semalam yang lawan Everton. Yang sayangnya kalah 1-0 yang di Goodison Park. Biasanya Arsenal bisa mematahkan rekor-rekor yang sebelumnya, misalkan nggak pernah terkalahkan, selalu dikalahkan Spurs di kandangnya Spurs, selalu kalah dari MU dan lain-lain. Akhirnya bisa dipatahkan dengan dengan semangat tinggi. Namun tiba-tiba Arsenal seperti kehabisan bensin nggak, Gons, di pertandingan lawan Everton kemarin itu. Entahlah ya kenapa, tapi kalau diteliti secara pertandingan, ini kemungkinan Arsenal agak lagi habis bensinnya, kasarnya habis bensin, karena udah ngelawan 3 klub Big Six di 2 ajang yang berbeda ya, secara 3 kali beruntun. Oke, kenapa aku bilang begitu, langsung kita bahas. Oke, dari babak pertama dan babak kedua sebenarnya tidak jauh beda ya permainannya. Arsenal lebih menguasai dan Arsenal lebih menguasai, namun create chance-nya agak lumayan bagus, tapi finishingnya lagi-lagi kayak jelek gitu. Sedangkan Everton itu lebih bertahan namun lebih mengandalkan transisi ya, permainan fisikal yang dihajar. Lihat beberapa kali permainannya si Everton tuh banyak sekali kartu kuning gitu, apalagi dari pemain yang namanya Maupay di babak kedua maupun Onana di babak pertama dan kedua gitu. Itu ya pemain-pemain yang benar-benar fisikal, kayak nggak pandang bola, langsung hajar aja asli dah, pengen tabok juga pemain Everton tuh. Nah, tapi yang uniknya dari Everton ini sepertinya Arsenal uh, lagi agak underperform gara-gara mungkin capek ngelawan tiga, ini masih sih duga-dugaan aja ya, abis capek ngelawan 3 klub gede gitu, Big Six di 2 ajang yang berbeda. Terus juga di samping itu Everton lagi masa honeymoon period dengan pelatih barunya. Biasanya kan klub tuh ada honeymoon, ada masa-masa kayak itulah masa-masa uh, yang disebutnya honeymoon period, biasanya ada pelatih baru masuk gitu. Nah itu kayaknya dia apalagi nih laga pertamanya pelatih barunya kan, Sendai habis Lampard dipecat. Nah ketika itu bertemu, jebret, Arsenal sebenarnya yang agak cukup turun, tapi nggak turun banget, harus menghadapi Everton yang benar-benar permainan fisikal, low block dan mengandalkan transisi ya. Akhirnya beberapa kali loh terancam sekali gawangnya Arsenal dari sisi transisinya Everton, walaupun akhirnya golnya malah dapat dari situasi bola mati yang di corner kick gitu. Bahkan ada satu kali situasi corner kick yang hampir membuat gol, tapi itu akhirnya tidak gol ya, kena tiang apa meleset tipis gitu. Sedangkan Arsenal benar-benar tidak ada satupun yang membahayakan, tembakannya yang benar-benar membahayakan. Rata-rata kayak ya bisa di save sama kipernya Everton, maupun bisa terlalu melenceng lebar gitu. Bahkan beberapa kali Zinchenko sama itu saking putus asanya untuk ngebuat kombinasi, dia itu langsung aja melakukan spekulasi nendang dari lini kedua gitu, dari luar kotak penalti, kayak ya gitulah, saking kayak terlalu rapat ya, agak kesusahan gitu ngelawan Everton. Tapi secara sepanjang babak 90 menit ya kurang lebih permainannya Arsenal ya agak stagnan, tidak menurun, tidak terlalu maju, tidak ada peningkatan gitu. Padahal sudah dimasukin Jorginho sama beberapa pemain gitu. Namun ya lagi-lagi ketika sudah uh, transisi dari bertahan ke menyerang, terus melawan kombinasi di penalti, nah pas ketika pengen golin itu finishingnya jelek gitu. Nah di sini pengen ngegantiin Ketia, Gapsus nggak ada gitu. Padahal di situasi-situasi seperti ini lah sebenarnya Gapsus itu dibutuhkan gitu. Kalau permainannya agak bener-bener low block banget, nah di situ lah Gapsus sebenarnya bisa sangat 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 lebih kelihatan daripada Ketia sebenarnya. Dan di sayap kiri syukur banget Trossard berhasil masuk menggantikan di menit 60 sehingga lebih bagus. Apalagi Martin ini agak underperform ya, jujur agak underperform gitu. Sedangkan di sisi flank kanan itu aku agak mengkritik sekali kenapa Asukun tidak dimasukin sejak menit ke 60, padahal dia bisa membantu penyerangan loh dalam ngelawan yang low block kayak gini tuh.
itu bisa itu sebenarnya bisa diganti. Namun yang paling kritikan adalah kenapa memasukkan Partey, menggantikan Partey dengan Jorginho di menit ke-60. Bener-bener padahal Partey itu kayak apa, untuk sekarang Partey itu masih jantungnya Arsenal lah, jantung, lebih tepatnya jantung progresif dari bertahan ke menyerangnya Arsenal yang sangat 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 keren gitu, sangat sangat tapi akan diganti gitu. Kalau kanan lihat Jorginho itu tidak bermain jelek, tidak juga bermain bagus, agak so-so lah. Tapi yang paling ku highlight tuh sebenarnya gaya bermainnya Jorginho tuh lebih mirip seperti Lobotka atau Zubimendi di Real Sociedad yang seperti diincar kemarin kan. Di keduanya itu tidak seperti Partey yang kasarnya, kalau Partey itu udah lu kasih bolanya ke belakang, gue nanti belakang, nanti gue tinggal kasih umpannya langsung ke depan dengan umpan-umpan terupas yang mantap gitu. Lah kalau Jorginho ini beda. Kalau Jorginho ini apa namanya? Gini modelnya. Nanti gua maju ke depan buka ruang, nanti lo kasih yang ke belakang atau yang ke samping itu. Nah, makanya Jorginho agak lebih ke depan, terlibat dalam membuka ruang ke depan, sehingga nanti kasarannya peran passing progresi ke depan ketika transisi itu lebih diserahkan kepada Zinchenko. Kalian lihat Zinchenko yang agak lebih malah maju sebagai DM, maju ke tengah sebagai DM untuk ngasih umpan-umpan ke depan gitu. Walaupun sebenarnya sekali Jorginho itu dengan long passnya super akurat, gue demen banget emang kelebihannya ini orang. Itu ke flank kiri kanan untuk switch itu bagus, cuman sekalinya dia cuma beberapa kali turunkan sama 20-an menit itu dia agak belum bisa menggantikan perannya Partey dalam hal umpan-umpan datar yang beresiko ke depan ketika progresi atau ketika transisi gitu. Ya at least Jorginho lebih menawarkan stabilitas daripada Lokonga gitu kan. Terus apalagi yang bisa di di highlights ya, kalian bisa lihat ini kemungkinannya habis nih benchnya Arsenal ya, asli si Ben abis ngelawan MU, Spurs di kandangnya gitu, dan akhirnya City gitu. Walaupun sih sebenarnya pemain ini aja sih, pemain kayak lapis 2 ya setengahnya gitu. Tapi ya sayangnya Arsenal lagi nurun. Tapi kenapa aku nggak terlalu kecewa banget? Ya pertama karena emang Arsenal ya baru kalah 2 kali kan, ini kekalahan kedua gitu. Namun yang kedua itu Arsenal masih fight, masih melakukan kombinasi, masih nyerangnya walaupun finishingnya kurang bagus gitu. Itu masih daripada udahlah nggak bisa bikin kombinasi, nggak ada peluang, gitu-gitulah. Masih lebih mending ini menurutku, walaupun agak menurun ya dibanding ketika lawan MU kemarin gitu ya, kalau 3-1. Oke, sekian dari aku. Besok lawannya Brentford dan tunggu preview, oke?